Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi kali ini tentang GeoGebra, yaitu latihan dasar 13-17 ya. Pertama tentang slider, kemudian yang kedua tentang gradien, yang ketiga jaring-jaring, kemudian yang keempat segitiga kongruen, dan yang kelima adalah sistem pertidaksamaan linier. Baik, saya sudah mengirimkan di Classroom, yaitu handoutnya, jadi kalian nanti boleh melihatnya di sana. Jadi langsung praktek saja. Kita langsung saja buka GeoGebra-nya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pemanfaatan slider ya pada GeoGebra. Jadi dalam GeoGebra itu ada yang namanya slider ini ya. Fungsi slider ini ya banyak sekali ya. Salah satunya yaitu untuk membuat grafik fungsi. Dalam satu kali pembuatan itu bermacam-macam gitu ya, tergantung variabel. Jadi slider ini bergantung sekali pada variabelnya, pada konstanta yang diberikannya gitu ya. Oke, kita langsung saja. Kalian nanti boleh lihat pada handoutnya. Untuk yang pertama kita melihat langsung ke langkah-langkah penggunaan slidernya ya. Dalam hal ini kita akan membuat grafik fungsi linier ya, grafik fungsi linier. Sedikit saya jelaskan barangkali. Untuk fungsi linier ini terkait dengan slider yang akan kita buat. Jadi misalkan fx itu sama dengan di sini ditulis sebagai mx tambah b. Oke, jadi ini adalah fungsi linier ya dengan gradien tertentu. Nah, fungsi slider kali ini ya, dalam slider yang akan kita berikan itu, kita akan memberikan slider pada konstanta m nya dan juga b. Nah, jadi di sini ada dua slider, dua buah slider ya. Nah, dengan dua buah slider ini dengan rentang tertentu, maka kita akan bisa membuat, walaupun hanya dalam satu buah rumus, tetapi kita akan bisa memberikan berbagai macam grafik sesuai dengan perubahan kedua slider ini yang diberikan pada M atau gradiennya dan B pada konstantanya. Oke, langsung saja ya kita contohkan. Karena kita membutuhkan dua buah slider M dan B, maka ya kita pertama kali itu boleh membuat slider dulu, atau boleh juga membuat fungsi dulu ya, grafik persamaannya dulu boleh. Jadi saya di sini ingin membuat slidernya dulu ya. Kita butuh slider dua buah. Pertama adalah M, katakanlah begitu. Kemudian berikan intervalnya ya, cukup dari min 5 sampai 5 saja. Kemudian increment, yaitu kerapatannya nanti diberikan satu saja lah, satu satuan ya, supaya nanti perubahan dari min 5 ke 5 nya tidak terlalu banyak gitu. Kita oke kan saja. Nah, jadi kita sudah membuat satu slider untuk M. Kemudian kita buat satu lagi slider. Jadi kalau mau kembali dulu ke sini, atau langsung saja tadi langsung bisa klik. Kita tadi butuh B ya, B samakan saja dari min 5 ke 5, kemudian incrementnya kerapatannya 1 juga. Nah, oke. Kita simpan, sejajarkan saja di sini. Untuk menyimpan ini boleh di mana saja ya.
Kemudian untuk mengedit dari slider ini cukup kita klik kanan, kemudian object property saja ya. Untuk color dan lain sebagainya bisa di inilah. Untuk increment juga bisa dirubah, untuk rentangnya juga bisa dirubah di sini. Oke, kedua selanjutnya kita mengetikkan pada input fungsi yang ingin kita tulis tadi, seperti sebentar saya buat 0 dulu. Nah, oke. Fungsinya adalah fx sama dengan mx ditambah b, kan seperti itu. Jadi ada m-nya, ada b-nya. Lalu klik enter. Oke, jadi karena m-nya 0, b-nya 0 ya, maka garis ini sejajar, garis ini adalah sumbu x ya. Coba kita sebelum membuat ini kita drag dulu supaya lebih kelihatan jelas. Untuk fungsi drag ke sini. Oke. Kemudian harus selalu klik di sini ya, di move ini ya, supaya tidak berubah. Klik pada ini, kita edit dulu supaya kelihatan. Kita buat very large saja. Kemudian M-nya juga sama, gradiennya sama ya, kita buat perbesar. Kemudian B-nya juga sama, kita buat dia perbesar ya, supaya kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang pertama ini adalah persamaannya ya, persamaan garisnya. Fx sama dengan 0x ya, y sama dengan 0 ya, boleh tulis y sama dengan 0. Oke, y sama dengan 0 adalah sumbu x ini. Bagaimana kalau kita rubah gradiennya? Oke, maju, karena incrementnya 1 berarti loncatnya 1 1. Oke, jadi kalau gradiennya m-nya sama dengan 1, ternyata fungsi ini berubah menjadi fx sama dengan 1x. Jadi ini adalah fx sama dengan x ya, atau 1x, atau y sama dengan x gitu. Oke, kalau ini dirubah m-nya, oke, kemiringannya atau gradiennya berubah juga. Jadi fx sama dengan 2x. Nah, fx sama dengan 3x, fx sama dengan 4x, dan seterusnya. Begitupun kebalikannya, min 1. Kalau m-nya min 1 berarti fx sama dengan min x, fx sama dengan min 2x. Terus kita bisa membuat rentang dari slider ini sepanjang mungkin, tidak perlu dari min 5 ke 5 ya, dari berapa ke berapa itu terserah, sesuaikan saja. Di sini saya buat dari min 5 sampai 5. Kita tahu, kita lihat di sini perubahan gradien jika m-nya positif maka miringnya ke kanan ya. Nah, jika m-nya negatif maka kemiringannya ke kiri. Oke, selanjutnya bagaimana, katakanlah m-nya 1, fx sama dengan x, jika b-nya yang berubah. Nah, jika b-nya yang berubah, maka kalau b-nya 1 berarti fx sama dengan 1x tambah 1, atau x ditambah 1. B-nya 2, x sama 2, B-nya 3, x tambah 3, dan seterusnya. Bawah juga sama. Jadi dalam satu persamaan kita bisa membuat bermacam-macam persamaan dengan menggunakan slider ini. Ini sangat bagus sekali untuk menjelaskan konsep tentang gradien, konsep tentang perubahan konstantanya, begitu ya. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi seperti itu fungsi untuk slider ini. Bisa juga kalau untuk persamaan kuadrat, misalnya untuk ax kuadrat tambah bx tambah c, bx tambah c. Nah, berarti kita bisa membuat 3 buah slider untuk a, untuk b, dan untuk c nya. Seperti itu. Untuk untuk melihat konsep-konsep dari persamaan kuadratnya ya, seperti itu. Oke, jadi kalian bisa bereksplorasi sendiri, silahkan ya, untuk
hal ini dan untuk bisa diterapkan pada persamaan yang lain ya, persamaan yang lain. Oke, yang kedua selanjutnya itu tentang gradien ya, gradien suatu garis. Kalau gradien ini ada hubungannya juga kan, jadi M ini gradien kan, nah, M ini gradien ya, dari suatu garis ya, katakanlah fx sama dengan 2x tambah 1, maka koefisien x itu adalah gradien atau kemiringan dari garis itu ya, jadi kemiringannya 2. Nah, bisa juga untuk kemiringan itu bisa kita lihat dengan menggunakan fungsi ini ya. Nah ini slope itu kan kemiringan juga. Jadi untuk melihat berapa sih kemiringan daripada garis ini ya, kita buat atau klik saja dengan slope, kemudian klik pada garis itu, maka slope-nya adalah 2 ya. Jadi M1 di sini karena M-nya sudah tertulis, jadi M1 di sini, jadi M1 sama dengan M. Itu jadi kemiringan garis ini sama dengan 2 gitu ya. Untuk mencari kemiringan saya kira tidak perlu dijelaskan, itu dengan menggunakan rumus delta Y dibagi delta X itu kan. Nah seperti itu. Kita coba ubah lagi untuk kemiringan pada ini ya. Oke, 2. Coba ubah. Bagaimana kalau di sini, apakah sama? Ini. Di sini kemiringannya katakanlah M-nya -1, apakah sama? Oke, kemiringannya adalah M1 juga sama. Nah, itu untuk gradien saya kira bisa dipahami. Silahkan saja untuk bereksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tentang jaring-jaring kubus ya. Tentang jaring-jaring kubus, kita hapus dulu. Jadi jaring-jaring kubus adalah bangun data dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya ya, yang dipotong menurut rusuknya. Di sini sesuai dengan handout saya menjelaskan tentang jaring-jaring kubus. Nah, dalam jaring-jaring ini kita sebetulnya memerlukan tampilan 3D ya, karena ini tampilan 2D. Maka kita buka saja tampilan 3D-nya, view, kemudian 3D graphic. Oke, nah ini tampilan 3D graphic-nya. Sesuaikan saja. Oke. Untuk tampilan 3D ini kita bisa kalian bereksplorasi di sini ya untuk merubah-rubahnya. Kalau ingin ada axisnya, XYZ-nya silahkan begitu. Kemudian kalau dihilangkan tinggal klik saja, dihilangkan grid-nya juga sama. Kemudian grid-nya mau pakai shading boleh. Kemudian untuk fungsi-fungsi ini juga sudah ada ya, fungsi-fungsi ini. Jika sudah ada gambarnya maksudnya. Oke, kita sesuaikan saja dengan langkah-langkah yang diberikan. Pada tampilan 2D dan 3D-nya sudah ada, sudah tersedia. Kemudian pada tampilan 2D-nya kita buat titik A 1,1,0. Jadi kita buat titik A aja di sini di input ya. A sama dengan 1,1,0. Enter. Oke. Jadi kita beri nama saja A di sini, kita show label. Oke, jadi poin A. Nah, pada tampilan 2 dimensi ada titik A, kemudian pada tampilan 3 dimensi juga ada titik A di sini ya. Kemudian kita buat satu buah titik lagi yaitu titik B 4,1,0. Kita buat titik B sama dengan 4,1,0. Oke. Saya kira kurang di sini ya. Nah, jadi ini kita show label lagi B.
Kita sudah mempunyai 2 titik. Ini salah satu cara ya, jadi ada juga cara yang lainnya. Kemudian pada menu input, ketik atau cari cube point to point. Oke, jadi pada menu input kita ketik saja cube karena kita ingin membuat kubus, cube point to point. Oke, untuk masalah point to point kita sebetulnya harus melihat dulu point kubusnya ya. Jadi ini kubus terhadap terhadap jumlah atau banyaknya titiknya, gitu kan. Nah, jadi boleh kita melihat, sebelum itu boleh kita melihat view dari algebranya. Oke, view dari algebranya. Nah, di sini baru ada 2. Oke, betul. Jadi kita bisa langsung saja cube point to point. Salah. Cube ya. Point to point. Nah, banyaknya titiknya kan ada 2, yaitu A dan B. Jadi boleh kita langsung ketik dulu saja A ke B. Di tab ya. Lalu B. Oke, lalu kita enter saja. Nah, maka langsung kita dapat kubusnya ya, langsung kita dapat kubusnya. Kalau tulisan-tulisan ini terlalu mengganggu, kalian boleh menghilangkannya ya di sini. Jadi kita klik, misalkan klik add segment ya, kemudian klik kanan, kemudian show label, jadi sudah tidak terlihat lagi. Oke, kita lihat untuk cube ini kan namanya cube A kecil ya. Jadi kalau kita lihat cube A kecil. Nah, sehingga selanjutnya untuk membuat jaring-jaring ya, untuk membuat jaring-jaring, pertama kita harus buat dulu langkah 4 ya, slider. Oke, nah, membuat langkah 4 slider. Seperti tadi, jadi klik pada 2 dimensi ini, klik, kemudian slider, klik di sini, kemudian B kan, kita buat sesuai itu. Jadi slider namanya slider B, minimum maksimumnya kita ambil di situ dari 0 sampai 1. Jadi ininya minimumnya dari 0, kemudian maksimumnya 1. Cuma incrementnya di situ 0,1. Oke, kita oke kan saja. Oke, kita supaya terlihat di sini. Oke, incrementnya sudah ada dari 0 sampai 1 dengan kerapatannya 0,1. Selanjutnya bagaimana untuk membuat jaring-jaring pada kubus itu? Ini ada beberapa cara, ada 2 cara mungkin ya. Yang pertama kita mengetik langsung. Yang kedua kita buat kita mencari net yang ada di sini ya. Oke, net. Nah, dengan net ini ya, atau saya tulis saja supaya lebih paham. Untuk membuat jaring-jaring ya, net. Oke, di sini ada polyhedron dan number, jadi klik yang ini, net polyhedron numbers. Polyhedron yang kita tuju adalah polyhedron ini, kubus ini, jadi si A ini. Jadi kita tulis A saja, A kecil. Kemudian perubahannya terhadap apa? Terhadap slidernya ya, slidernya namanya slider B gitu. Jadi nanti dia akan berubah tergantung B. Oke, tulis saja B seperti itu, kita enter. Oke, nah sekarang
karena sudah jaring-jaringnya sudah dibuat berdasarkan slider, maka kita untuk melihat perubahan pada polyhedron ini atau pada kubus ini, kita geser-geser saja slidernya. Ya, incrementnya 1 jadi 0,1 seperti itu ya. Nah, kita sudah membuat jaring-jaring kubus. Apabila ini terlalu menghalangi, ya kita hilangkan saja, klik shading pada ini, klik supaya kelihatan tusuknya. Untuk pewarnaan disesuaikan saja, silahkan. Oke, kalau saya ini ya, ini oke, ini tinggal 2 lagi. Oke, kita sudah. Satu lagi mungkin yang bawahnya. Nah, kita sudah membuat jaring-jaring kubus ya. Untuk increment ya, kerapatannya kan 1,1, 0,1, 0,1, 0,1 kan. Agar tidak terlihat kaku, kita boleh memperkecil incrementnya, jadi jangan 0,1 menjadi 0,01, tambah lagi supaya lebih rapat ya. Oke, jadinya lebih halus ya. Nah, itu jaring-jaring kubus. Oke, kemudian kalian juga bisa memutar-mutar ini area ya, seperti itu, lalu lepaskan ya. Kemudian bisa, jadi pemutaran ini bisa menggunakan ini juga. Nah, ke kanan, ke kiri, percepat, perlambat, seperti itu. Bisa juga jaring-jaring ini untuk secara aktual dapat terlihat, kita bisa klik kanan pada slider, kemudian animation on, jadi dia bisa membuka dan menutup dengan sendirinya. Nah, kita bisa melihat depan belakang, kemudian bagaimana dia menutup dan bagaimana dia membuka. Nah, seperti itu jaring-jaring. Kita bisa lebih membayangkan berapa besar dari luas permukaan pada suatu kubus ya. Ada berapa banyak sisi, ada berapa banyak rusuk dan lain sebagainya. Baik, itu untuk jaring-jaring kubus. Kalian bisa membuat nanti jaring-jaring balok ya, kemudian jaring-jaring prisma begitu dan lain sebagainya. Oke, kita stop untuk animation on-nya. Kita stop juga ini. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita X saja. Kemudian untuk menghilangkannya, nanti kalian save as ya pada komputer masing-masing. Ini Ctrl A saja langsung delete ya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kongruensi segitiga, kekongruenan segitiga. Dalam geometri, kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Silahkan kalian untuk membaca lebih lanjut tentang materi itu. Kali ini saya ingin membuat dua buah segitiga yang kongruen ya. Yang pertama kita buat titik A, B, dan C yaitu dengan koordinat 1,1, 0,-3 dan 5,-3. 1,1 kita
boleh membuatnya di sini atau menggunakan input ya, 1,1, kemudian 0,3 ada di bawah, 0,3 dan 5,-3. Lalu yang kedua buat poligon ABCD. A, B, C. Nah, poligon ABC maksudnya ya. Selanjutnya buat titik yang lain D dan E ya. Buat titik yang lain D dan E. D-nya 7,-3 berarti di sini. Dan E-nya adalah 12,-3. 12,-3 ya di sini. Kemudian langkah keempat adalah membuat ray DE. Jadi sinar garis antara D dan E. Oke. Selanjutnya kita buat cycle antara D ya. Titik pusatnya di D, kemudian radiusnya A. Radiusnya A-nya di sini adalah segmen antara BC ya. BC ya. Jadi kita tulis saja di sini cycle. Nah, poin radius ya. Poinnya adalah D, kita ketik saja. Kemudian radiusnya adalah A kecil ya. Jadi dengan A ini. Oke, kita enter saja. Nah, sudah dibuat, kita hilangkan saja ini. Selanjutnya kita cari F itu intersection antara D dan F ya. Nah, kita tahu F nya itu adalah F kecilnya itu adalah ray ini, sinar garis, kemudian D nya itu adalah lingkaran ini. Kita bisa langsung buat dari sini saja, intersect antara D dan F. Oke. Jadi ada di titik ini ya, supaya kelihatan. Kita boleh memperpanjang untuk poin E nya. Nah, di sini lah, simpan di sini. Ini supaya kelihatan ini adalah intersection antara lingkaran ini dan sinar garisnya. Jadi F. Selanjutnya kita buat lingkaran dengan D, titiknya pusatnya di D dan di segmen C. Jadi kita buat lagi cycle antara pusatnya di D, segmennya di C ya, berarti di C ini. Kita tulis saja C kecil, lalu enter. Selanjutnya kita buat cycle lagi antara F. Oke, berarti antara titik potong ini F. Kita tulis saja F dan radiusnya adalah B kecil. Ya, ini B. B adalah segmen CA ya, CA. Oke, lalu enter. Dibuatnya lingkaran-lingkaran ini adalah untuk mengkoneksikan antara satu bangun dengan bangun yang lainnya. Ya, jadi nanti dia akan bangun pertama itu akan tertarik oleh bangun kedua atau sebaliknya gitu ya. Selanjutnya kita buat intersection antara GE, berarti G itu adalah lingkaran ini, kemudian E itu adalah lingkaran yang ini ya. Terus intersection antara G dan E. Nah, bisa juga di sini kita tuliskan saja karena di sini ada dua ya, ada H dan G ini. Mungkin bisa saja kita buat lagi satu lagi antara lingkaran ini dan lingkaran yang keduanya ini. Nah, sehingga perpotongannya ada. Selanjutnya untuk membuat segitiga yang kongruen ini harus dengan titik yang H ini. Ya, kita buat poligon antara D, H,
FT ya, seperti itu. Kemudian kita lengkapi dengan sudut-sudut ya. Sudut-sudutnya kita bisa buat angle sini, sudut B ini atau C B A 75 ya. Dan ini berapa? Oke, ini berapa? Oke, juga sama sebelah sini ya, sudut B ini harusnya sama besarnya ya, 75 96. Kemudian dan ini juga sama, dia sudut ini 45 derajat ya, sama. Kemudian kita lengkapi lagi dengan distance of length ya, panjang dari AB berapa, 412 yang sama dengan ini ya, sama. Kemudian panjang ini 5 juga harus sama dengan ini. Oke, panjang ini 566 juga harus sama dengan ini. Oke, nah, jadi kita sudah membuat segitiga, dua buah segitiga yang kongruen ya, karena semua sisinya sama, kemudian sudut-sudutnya juga besarnya sama. Lalu setelah itu kita hilangkan objek-objek yang tidak perlu seperti lingkaran, ini kan tidak perlu nih untuk lingkaran ini, dan ini. Kemudian ini juga ray, ini juga kita tidak perlu, kita klik saja. Titik E juga ini tidak perlu, kita hilangkan saja. Titik J juga sama, kita tidak perlu, hilangkan saja. Kemudian titik G, kemudian satu lagi titik I ya. Oke, nah sekarang kita coba kalau memang dia kongruen, maka ya semua sisinya sama, walaupun kita ubah-ubah ya, semua sisi dan sudutnya juga sama. Contoh, kita coba ubah untuk titik C ini, atau titik A dulu. Titik A kita ubah-ubah, geser-geser kanan kiri atas bawah, terserah. Geserkan ke sini ya, tidak berubah kan. Jadi sudutnya besar sama, sisinya juga sama. Kita geser atas ya, geser kiri ya, tidak berubah. Jadi keduanya sama, geser kemana saja lah, terserah. Kemudian kita geser-geser untuk titik yang kedua saat ini. Oke, nah dia akan kita geser ke sini, dia akan geser ke sana. Tapi tetap dia kongruen karena besarnya sama. Ini AB-nya 831, ini juga sama. CA-nya 583, kemudian si BC-nya juga 586, sudutnya juga sama. Ya, akan geser-geser ke atas bawah. Oke. Ya. Jadi tidak berubah. Sama. Kita geser yang C ya, juga dia sama ya. Coba geser seperti ini. BC nya berapa? 424, nah, sama ya. Ini 538, ini 8,06, jadi begitu. Oke, saya kira untuk ini cukup ya. Nah, silakan kamu bereksplorasi dengan yang lain ya, bangun datar yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk yang terakhir, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Kita delete saja untuk kalian, nanti di save as. Untuk materi pertidaksamaan linear ini, kita biasanya mencari himpunan penyelesaian ya dari sistem pertidaksamaan linear, atau mencari solusi
dalam program linear biasanya. Oke, kita langsung saja nih ya, kita tinggal ketik saja untuk yang ini ya. Pertanyaannya di situ adalah carilah himpunan penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 10, X tambah Y lebih dari sama dengan 20, 4X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Kita pertama membuat persamaan dulu. X sama dengan 0, ya kita ketik saja X sama dengan 0. Oke, kita jadi sumbu Y ya. Membuat persamaan garis Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0. Oke, yaitu sumbu X. Kemudian X tambah Y sama dengan 10. X tambah Y sama dengan 10. Oke, ini udah terlalu kurang ini ya, mungkin kurang besar ya, ini skalanya 2. Lalu X tambah Y sama dengan 20, X tambah Y sama dengan 20. Oke, ini saya perbesar lagi. Lalu 4X tambah Y sama dengan 20. Contohnya bisa dilihat di handout ya. 4X tambah Y sama dengan 20. Enter. Lalu kita butuh pertidaksamaannya, X kurang dari sama dengan 0. Kita bisa tulis di sini X. Nah, untuk kurang dari sama dengannya ada, biasanya suka ada di sini ya untuk melihat. Oke, nah ini kurang dari X kurang dari 0, kurang dari 0. Oke, X kurang dari 0, ini daerahnya ya, daerah penyelesaiannya. Untuk X kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini dibalik barangkali ya. Jadi di dalam soal itu kan X lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau di sini supaya lebih enak, supaya lebih kelihatan arsirannya, berarti himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang kosongnya. Jadi dibalik, itu tidak jadi masalah ya. Kemudian Y kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Oke, kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 10. X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Oke, selanjutnya X tambah Y lebih dari sama dengan 20. X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Oke, X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Lalu X tambah Y, 4X tambah Y kurang dari sama dengan 20. 4X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Oke, saya kira sudah semakin kelihatan daerah yang dimaksud ya. Jadi ini daerah ini nih, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Oke, kita perlihatkan di sini, sebelah sini. Kemudian
membuat teks untuk himpunan penyelesaian. Untuk warna silakan ya disesuaikan, di warna ini mau warna apa, ini warna apa, dan sebagainya. Dan kita buat teks himpunan penyelesaian di sini, himpunan penyelesaian atau HP ya, di situ. Kemudian membuat titik potong antara garis C dan E, antara garis C dan E. Jadi C dan E kita buat di sini saja, intersection antara C dan E. Oke, sepertinya salah. Interseksi antara C dan E. Oh, jadi di sini berubah ya, tidak sesuai dengan apa yang di buku. Jadi begini saja, kalau misalkan di situ tidak sesuai, ya kita bisa buat sendiri. Untuk perpotongan yang ada, kan di sini ada titik perpotongan ya. Di sini ada titik perpotongan. Di sini ada titik perpotongan. Di sini juga ada titik perpotongan. Jadi secara manual, secara gambar kita bisa buat klik saja intersect antara titik ini dan ini, yaitu titik ini, kemudian titik ini dan garis ini ya, di sini, kemudian titik ini dan juga garis ini. Titik ini dan garis ini, kemudian titik ini dan juga garis ini. Oke, jadi itu maksudnya titik perpotongannya A, B, E, D itu adalah daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaian. Atau bisa kita buat poligonnya kayak ini, berarti nah daerah yang ini ya, daerah yang hijau ini adalah himpunan penyelesaian. Oke, saya kira untuk materi ini cukup sekian saja, semoga bermanfaat ya. Silahkan bereksplorasi lebih jauh lagi, diperdalam lagi sendiri ya. Dengan apa yang saya berikan mungkin hanya sebagian saja, sedikit saja, kalian nanti bisa bereksplorasi lebih banyak lagi ya, lebih jauh lagi. Saya kira cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan pada materi yang sama. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.